mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul kebanggaan orang percaya. Menjadi Kristen berarti membawa diri kepada masalah besar. Karena ketika kita menjadi orang Kristen, kita harus mengikut jejak Tuhan Yesus. Jejak Tuhan Yesus adalah pertumbuhan atau progresivitas untuk bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa. Ini merupakan perjuangan yang bisa terwujud kalau kita melepaskan segala sesuatu. Itulah sebabnya dalam Lukas pasal 14 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tidak dapat jadi muridku. Oleh sebab itu kita tidak bisa memiliki kerajaan surga sekaligus juga memiliki kerajaan dunia. Tidak bisa dua-duanya. Kita tidak bisa memiliki Tuhan tapi juga memiliki dunia. Bahkan kita pun tidak berhak memiliki diri kita sendiri lalu juga memiliki Tuhan. Inilah konsekuensi sebagai anak tebusan. Segala sesuatu yang kita miliki menjadi milik Tuhan dan kita harus rela melepaskan semuanya menjadi milik Tuhan. Sebab hanya dengan cara demikian kita bisa dibentuk untuk bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Kalau kita merasa memiliki diri kita, merasa berat memiliki kesenangan, merasa berat memiliki kebahagiaan, proses untuk dikembalikan kepada rancangan Allah semula tidak akan terwujud, tidak akan bisa berlangsung. Dengan demikian, kalau kita memiliki komitmen sungguh-sungguh mau ikut Yesus, kita hanya boleh memiliki satu saja, Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi milik kita. Kebanggaan kita adalah memikul salib, kebanggaan kita adalah menyangkal diri, kebanggaan kita hanyalah melakukan kehendak Bapa. Kurang dari itu tidak bisa. Menjadi orang Kristen harus benar-benar rela dibawa ke pembantaian seperti domba dibawa ke pembantaian, saudara. Kita hanya bisa berkata, ya aku bersedia Tuhan. Nah inilah orang yang telah berhenti memiliki dirinya sendiri. Saudaraku, memang proses menjadi orang percaya yang benar itu tidak bisa terjadi dalam waktu singkat, tetapi melalui proses yang panjang dan itu menyakitkan. Proses seperti ini, saudaraku, itu luar biasa indahnya. Ketika kita dapat merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita alami untuk menjadi serupa dengan Yesus atau memiliki pikiran dan perasaan Allah. Akhirnya kalau dulu kita menikmati dosa, menikmati kepuasan-kepuasan daging seperti kuliner, seks, kehormatan manusia, pujian, sanjungan, uang, dan lain-lain. Kita merasa bangga memiliki hal-hal itu. Dan kita merasa terpandang dengan kedudukan, pangkat, dan lain-lain yang kita miliki. Dengan cara begitu, kita menikmati dunia ini. Dulu kita menikmati dosa, Kita merasa bangga memiliki ini itu, kita merasa terpandang dengan kedudukan, pangkat dan lain-lain. Namun sekarang kita menikmati kesucian. Kalau kita menikmati segala sesuatu yang berasal dari dunia ini, kita pasti terjebak dalam kecanduan yang membuat kita makin terpisah dari Allah. Kita mengeliminir Allah, menyingkirkan Allah. Kita memisahkan diri dari Allah. Dengan kata lain, keluar dari hadirat Allah. Tetapi kalau kita sekarang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Allah, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bersedia dikembalikan ke rancangan Allah, tentu kita harus mau masuk dalam proses yang berlangsung. Bagaimana kita hidup dalam kekudusan dan kesucian, dan hal itu membuat kita bisa menikmati kesucian. Kalau dosa bisa dinikmati, kesucian juga mestinya bisa dinikmati. Ketika kita dilukai, kita diperlakukan tidak adil, kita bisa dengan tulus mengampuni mereka. Kita juga minta agar Tuhan mengampuni mereka. Ya, ini pada mulanya menyakitkan diri kita sendiri, tetapi lama-lama menjadi kenikmatan. Sakit yang kita nikmati itulah kesucian, dan kita bisa menikmatinya, menikmati kesucian. Menikmati dijahati, tidak membalas kejahatan, itu kenikmatan. Ketika kita karena jujur menjadi miskin, karena jujur kita tidak punya rumah bagus, karena jujur kita tidak punya kendaraan, kita menikmati kesucian dengan kendaraan apa adanya, dengan rumah sederhana. Ketika kita tertindas, diperlakukan tidak adil, kita menjadi
terbelakang. Di mata manusia kita diinjak-injak, tapi kita menjalani dengan sukacita karena kita tidak mau berbuat dosa. Saudara tahu, itu kita menikmati kesucian Tuhan. Dalam kenikmatan menikmati kesucian Tuhan, kita seperti diangkat terbang tinggi. Kita masuk dalam dimensi Allah. Kita akan bisa mengerti rencana-rencana Allah di dalam hidup kita melalui perjalanan hidup seperti ini. Baru kita bisa mengerti apa artinya menyatu, yang saya sering istilahkan krek dengan Allah. Kita baru bisa mengerti karena mengalami apa artinya Allah itu hidup, Allah itu nyata, saudara. Nah, sebenarnya banyak orang Kristen yang tidak yakin Allah itu ada, termasuk para teolog yang berbicara tentang Allah. Kalaupun dia bicara Allah itu ada, dia hanya berteori. Buktinya apa? Dari cara bicaranya saja, dari kualitas hidupnya, kita tahu bahwa dia tidak menghayati Allah itu hadir, Allah itu hidup. Ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbalik, tapi kita tidak berbalik, maka kita tidak akan pernah mencapai kecerdasan rohani. Itu berarti sama tidak mengalami keselamatan. Dan orang-orang seperti ini gagal. Mereka, ya mungkin belum tentu ya saudaraku, masuk neraka, tapi mereka tidak pernah menjadi anggota keluarga kerajaan karena mereka punya standar hanya baik. Sebab untuk masuk anggota keluarga kerajaan harus sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Orang-orang seperti ini ya tidak bisa diajak menderita bersama Tuhan, tapi bisa jadi orang Kristen baik, bisa memberi perpuluhan memang ya, bisa membantu kegiatan gereja, tapi tidak bertumbuh untuk serupa dengan Yesus. Mereka masih egois dalam percakapan, sehari-hari masih nampak kesombongannya. Dan tentu dengan kecerdasan mereka bisa menutupi diri sedemikian rupa, seakan-akan mereka orang baik, rohani, padahal mereka bukan orang yang berkenan di hadapan Allah. Sebab yang ada di tahta hati mereka adalah diri mereka sendiri. Seseorang yang sudah mengecap kesucian, itu baru bisa mengecap kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan tidak diukur oleh berkat-berkat jasmani, tapi diukur oleh karyanya yang membentuk dirinya menjadi serupa dengan Yesus, yang membentuk dirinya untuk bisa menikmati kesucian. Jadi kebaikan Tuhan harus kita maknai ketika kita bisa mencapai kesucian Tuhan, dan ketika kita bisa menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah puncak fokus dan proyeksi yang benar dalam hidup. Ketika kita mencapai persekutuan dengan Allah yang ideal, di situ kita baru bisa mengenal Allah. Saudaraku, sering dikatakan mengenal Allah adalah ketika kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan itu benar. Disitulah sebenarnya kita benar-benar memiliki iman yang sejati ketika mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan itu pasti mengubah hidup kita sehingga kita memiliki kualitas karakter yang baik. Nah, ironinya banyak orang yang berdebat tentang Allah, bicara tentang Allah, tapi mereka belum menghayati Allah. Mereka itu sebenarnya menjadikan Allah seperti barang dagangan, ya. Mereka menjual Allah itu untuk sebuah reputasi dan prestis mereka. Tapi mereka merasa sedang membela Allah, apalagi kalau mereka bisa menyerang orang-orang yang dianggap sesat, dianggap merusak kebenaran Injil. Padahal mereka sendiri yang mengatakan orang lain sesat, dia sendiri sesat sebenarnya. Dari kualitas hidup mereka yang rendah itu sesat. Kesesatan jangan hanya bicara soal pengajaran, karena kalau soal pengajaran ya relatif. Orang bisa berkata si A itu benar, yang lain bisa berkata itu salah. Kebenaran sejati terpancar dari kehidupan yang serupa dengan Yesus. Nah, kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.